Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdal hamidin hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada saat yang penuh berkah ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat-Nya dan Allah masih memperkenalkan kepada kita nikmat-Nya yang dengannya kita bisa melaksanakan ibadah rukuk dan sujud dalam salat berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan kajian majelis ilmu dan i'tikaf yang mudah-mudahan segala yang kita lakukan ini mendatangkan ridha dari Allah dan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bapak-bapak apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada pagi ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Soleh, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih dalam hadis-hadis yang berbicara tentang niat, di mana pada hadis yang keempat, wa an Abi Abdillah, bersumber dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillahil Ansari, sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdillahi Al-Ansari. Jadi informan pertama dari hadis ini adalah sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdillah. Itu nama lengkapnya. Sedangkan kunyahnya, kunyah itu panggilan sehari-hari, adalah Abu Abdillah. Biasanya kunyah itu Bapak Ibu, dalam tradisi Arab ketika itu, siapa nama anaknya maka dia dipanggil dengan menyebutkan bahwa dia itu adalah bapak dari anak tersebut.
Jadi kalau sahabat Nabi ini namanya adalah Jabir bin Abdullah, dia punya anak ya yang namanya Abdullah atau Abdullah, maka dia disebut atau dipanggil dengan Abu Abdullah, ya, Abu Abdullah. Beliau ini berasal dari Madinah, suku beliau adalah suku Ansar. Apa kata beliau? Qala, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Suatu ketika, kata Jabir bin Abdullah, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam sebuah peperangan. Tidak disebutkan peperangannya apa, tapi Jabir bin Abdullah mengatakan pernah suatu ketika dalam sebuah peperangan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada saat itu faqala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang masirtum masiran, yang dimanapun kalian pergi berjalan, dimanapun kalian tempuh perjalanan, kata Nabi, wala qata'tum wadiyan, dan dimanapun kalian melewati lembah-lembah dalam perjalanan peperangan ini, illa kanu ma'akum, mereka yang di Madinah itu sama dengan kalian. Habisahumul maradu, di mana mereka tidak mampu mengikuti peperangan ini disebabkan mereka tertawan atau tertahan oleh penyakit mereka. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim, dan di dalam riwayat lain dikatakan illa syarakukum fil ajri, mereka yang tidak ikut berperang itu sama dengan kalian pahalanya. Nah, ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah ini dia berperang bersama Rasulullah. Lalu ketika itu Nabi mengatakan ada beberapa orang di Madinah yang mereka tidak ikut dengan perjalanan kita ini. Mereka tidak ikut berjihad, mereka tidak ikut berperang, mereka tidak keluar dari rumah mereka, tetapi dimanapun kita dalam perjalanan ini, tidak satu lembah pun yang kita lewati, tidak satu jalan pun yang kita langkahi, setiap langkah perjalanan kita ini, orang yang ada di Madinah yang tidak ikut jihad itu, mereka mendapatkan pahala yang sama seperti yang kita dapatkan. Syarakukum fil ajar, mereka itu mendapatkan pahala seperti yang kita dapatkan. Apa sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan habisahumul marad? Karena mereka itu sesungguhnya ingin ikut, ada keinginan untuk ikut jihad fisabilillah, ada keinginan untuk berjuang di jalan Allah. Karena para sahabat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika mereka disuruh sesuatu oleh Nabi, mereka cepat menanggapi suruhan dan perintah Nabi tersebut, termasuk jihad fisabilillah. Jadi mereka ini ada keinginan sesungguhnya, ada cita-cita untuk ikut, tetapi apa kata Nabi? Habisahumul maradu, karena mereka sakit
mereka tidak bisa ikut dalam perjalanan jihad fisabilillah, tetapi mereka tetap mendapatkan pahala di setiap langkah yang kalian langkahkan. Tidak satu pun dalam perjalanan kalian ini ataupun dalam apapun yang kalian lewati, sesungguhnya mereka yang tak ikut itu mendapatkan pahala yang sama dengan kalian. Artinya bahwa mereka sesungguhnya ada niat, tetapi mereka tak bisa mengikuti niatnya tersebut disebabkan ada kondisi yang menghalang mereka. Tetapi niatnya sudah ada, maka niatnya itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi inilah yang menjadi dalil Bapak Ibu, ya. Dan juga ada di dalam hadis lain disebutkan bahwa tidaklah seseorang memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, tetapi dia dihalang oleh hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan keinginan baik tadi, maka dia dicatatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada konteks fikih, misalnya ada di antara kita yang sudah bangun subuh tadi, lalu setengah jam sebelum subuh itu dia bersiap-siap, lalu dia berangkat ke masjid. Wa kullu khutwatin yakhtu biha ilal masjidi, setiap langkah yang ia langkahkan ke masjid itu mengangkat derajat, mengampunkan dosa dan menambah pahala di sisi Allah. Lalu dia datang ke masjid, sampai di masjid dia salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Atau jika masih ada waktu, jika di rumah tadi dia belum melaksanakan salat sunat fajar, dia dirikan salat sunat fajar, salatu al-fajri, rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh itu, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lalu qomatlah muazzin, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Lalu imam pun bertakbir, dia pun bertakbir, tetapi ternyata pada saat itu wuduknya batal, lalu perutnya mungkin sakit sehingga dia harus keluar dari jamaah, dia pergi ke toilet, lalu dia misalnya buang air besar dan butuh waktu yang sedikit lama untuk itu. Lalu setelah itu dia berwudu kembali dan hadir kembali masuk di masjid, dan ternyata imam dan jamaah pada waktu itu sudah selesai salat subuh. Otomatis dia ketinggalan berjamaah. Lalu dia salat sendiri, salatnya dia sendiri ini dihitung pahala berjamaah. Apa sebab? Karena dia sudah hadir niat. Jadi dia sudah berniat untuk salat berjamaah, bahwa inna Qur'anal fajri kana mashhuda, salat subuh berjamaah itu dipersaksikan oleh para malaikat, dihargai betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asqalus salati 'alal munafiqin, salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik itu dalam berjamaah adalah salat subuh dan salat isya. Lalu ternyata Bapak Ibu, ya, karena ada hal panggilan alam tadi, dia tidak bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, maka salat pun dia sendiri itu dinilai pahalanya sama dengan berjamaah. Jadi ini pentingnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, niat itu harus selalu hadir dalam kalbu kita, agar apa? Kalaupun misalnya kita tak mendapatkan satu ini, tetapi karena punya niat yang baik, pahala kita tetap dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia salat sendiri, tetapi dia dihitung salat berjamaah. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi
bi 27 derajat. Salat berjamaah itu lebih baik, lebih utama daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Nah, maka penting di sini Bapak Ibu niat sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, tidak satu pun perjalanan yang kita jalani ini, tidak satu pun lembah yang kita lewati ini, kecuali orang-orang yang ada di Madinah itu mendapatkan pahala yang sama dengan yang kita lakukan. Sebab apa? Karena kalau tidak karena sakit, mereka akan jihad fisabilillah. Tapi karena ada uzur yang menghalang, niat mereka sudah ada, maka Allah menghargai niat itu. Nah, jadi ini penting ibu-ibu tentang persoalan niat. Jadi sama dengan kami dulu. Kami ketika kuliah dulu Bapak Ibu di Mesir, sempat 1 tahun tinggal di luar asrama. Ya, jadi karena tinggal di luar asrama, itu jarak dari rumah sewa kita itu ke kampus itu ada sekitar 1 jam perjalanan. Ya, dari sini ke Bangkinang lah barangkali. Ya, tapi sebenarnya tidak terlalu jauh, tetapi karena macet dan lain sebagainya, dari tempat kami tinggal itu sampai ke kampus itu biasanya 1 jam. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang dapat bis tumpangan ke kampus itu sudah penuh sesak. Ya, sehingga tak bisa duduk lagi, sehingga kita harus berdiri. Yang paling menderita itu kalau di musim panas. Ya, karena orang semuanya berkeringat, bisnya tidak pakai AC. Nah, saya sangat sering itu Bapak Ibu ketika masuk bis itu, karena kita orang Indonesia ini kecil-kecil, tersangkut di bawah ketiak orang Arab itu. Ya, yang lebih tak asiknya lagi kalau tersangkut di bawah ketiak orang-orang hitam Afrika itu. Nah, lalu perjalanannya panjang, kita di dalam bis itu 1 jam berdesak-desakan seperti ikan sarden. Ya, lalu di musim panas yang sangat garang, lalu ternyata sampai di kampus, tiba di kampus, dosen tak ada atau dosen tak datang. Kan kecewa kita luar biasa ya menghadapi kondisi seperti itu. Tetapi jika diniatkan lillahi ta'ala, sekalipun dosen tidak datang, sama kita sudah datang ke majelis ilmu. Karena datang di majelis ilmu dan menghadiri majelis ilmu itu dihadiri pula oleh para malaikat, dan malaikat mendoakan orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Maka orang yang rajin datang ke majelis ilmu, hidupnya barokah. Apa sebab? Karena dia didoakan oleh para malaikat. Nah, maka kembali ke pasal niat tadi, sekalipun dosen tidak datang, dalam perjalanan ke kampus tadi, rute perjalanan bis itu melewati pemakaman umum. Maka kalau kita pasang niat, lewat di pemakaman umum tadi, selain niat untuk kuliah, kita niatkan pula untuk ziarah kubur. Nah, dapat banyak pahala karena ada niat untuk ziarah kubur, karena bis itu lewatnya di rute pemakaman umum. Nah, lalu setiap kita lewat di pemakaman umum itu, kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimin. Keselamatan bagi kalian, wahai orang-orang yang sudah ditempatkan di dalam kuburan ini dari kaum muslimin dan muslimat. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, karena kami nanti pasti akan mengikut kalian. Rahimallahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Allah merahmati siapa yang duluan berada di dalam kubur ini dan siapa pula nanti yang akan menyusul. Nah, jadi dengan begitu akhirnya lapang jiwa kita Bapak Ibu, karena niat kita baik dan Allah menghargai niat tersebut. Nah, jadi dalam perjalanan tadi kita berlelah-lelah, walaupun di kampus tidak ketemu dosen, tidak jadi kuliah, kita sudah dapat pahala ziarah kubur, kita sudah dapat niat untuk menghadiri majelis ilmu. Maka orang yang niatnya baik,
segala amal, upaya, usaha dan perbuatannya tak pernah sia-sia. Nah, inilah yang paling berharga dalam hidup ini. Jadi di setiap detik kita itu tidak pernah sia-sia. Kenapa? Karena Allah menghargainya. Orang ini adalah orang yang baik niatnya, sehingga di dalam hadis sebelumnya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini juga dikatakan nanti kita di akhirat itu akan dibangkitkan sesuai dengan kadar niat kita. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi misalnya jangan terlalu bersedih hati Bapak Ibu, ya, misalnya karena faktor usia tidak mampu lagi salat berjamaah ke masjid, tetapi keinginan itu masih ada, atau karena kita sakit tidak bisa datang salat berjamaah ke masjid, maka niatnya yang ingin hadir ke masjid tadi sudah dihitung oleh Allah, sekalipun dia tidak hadir berjamaah, pahalanya dinilai oleh Allah sama dengan berjamaah. Jadi itu hadis yang pertama yang kita dapatkan dari kitab Riyadhus Shalihin ini, yang bersumber dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Lalu yang kedua, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jika tadi sumbernya adalah Jabir bin Abdullah, sekarang sumbernya adalah Anas bin Malik. Jadi sahabat Anas bin Malik ini Bapak Ibu sekalian punya cerita menarik. Jadi ibunya bernama Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ini ketika Anas bin Malik berusia 10 tahun, dibawanya Anas bin Malik ini berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu terlibatlah ia perbincangan dengan Nabi. Ia katakan, "Ya Rasulullah, kami tak memiliki apa-apa. Jika orang-orang kaya itu mereka membela engkau dan membela agama Allah itu dengan harta mereka. Kemudian jika orang-orang kuat itu dengan fisik mereka, mereka mempersembahkan sesuatu kepada engkau dan kepada agama ini karena Allah. Saya tak memiliki apa-apa ya Rasulullah. Ini anakku Anas bin Malik, tolong jadikan ia sebagai pelayanmu ya Rasulullah." Lalu Ummu Sulaim mengatakan, "Kami tak meminta gaji ya Rasulullah, cukup dia melayanimu." Maka kata Anas bin Malik, 10 tahun saya menjadi pembantu pelayan Rasulullah, tak pernah Rasulullah itu berkata kasar kepadaku. Lalu ketika Anas bin Malik ini datang diberikan oleh ibunya Ummu Sulaim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik, "Allahumma aktsir malahu wa waladah." Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak Anas bin Malik ini. Jadi Anas bin Malik didoakan oleh Nabi menjadi orang kaya, dan didoakan pula oleh Nabi memiliki anak-anak yang banyak. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika Anas bin Malik ini meninggal, itu anak dan cucunya lebih kurang sampai 100 orang. Dan semuanya penghafal Al-Quran. 100 orang lebih Bapak Ibu, semuanya orang-orang soleh. Tapi kadang saya berpikir kalau anaknya sebanyak itu kira-kira istrinya berapa itu Bu? Ya, itu berpikir pula kita. Ya, istrinya ya, karena memang ada di dalam syariat ini tentu menikah lebih dari satu orang istri. Nah, Anas bin Malik ini ketika mendapatkan doa demikian, yang paling menarik dari doa Nabi itu adalah di ujung doanya Nabi mengatakan, "Wa adkhilhul jannata." Ya Allah, perbanyaklah hartanya, kayakan dia, perbanyak anak keturunannya yang berkualitas, dan masukkan ia ke dalam surga. Jadi luar biasa memang ya, kalaulah sudah Nabi mendoakan seperti itu, tentu sahabat ini menjadi orang yang
paling atau sangat beruntung di antara sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jadi Anas bin Malik ini ya demikian diminta oleh ibunya untuk menjadi pelayan Rasulullah. Maka karena dia menjadi orang terdekat Rasulullah, pernah datang beberapa orang tabi'in. Tabi'in ini adalah orang-orang atau generasi yang hidup setelah sahabat, yang berjumpa dengan sahabat Nabi tapi tak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang para tabi'in ini kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, benarkah engkau mengabdi menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun?" "Benar," kata Anas. "Berarti engkau melihat setiap harinya Rasulullah itu, wahai Anas?" "Iya, aku mengambilkan air wuduknya, aku yang menemaninya dalam perjalanannya, aku yang sering membantu perkara-perkara yang ia ingin lakukan. Aku semua yang melakukan itu dan aku berjumpa dan melihat Rasulullah setiap hari." Lalu tabi'in ini berkata, "Kalau begitu engkau memandang Nabi dengan matamu itu, wahai Anas?" "Betul, mata ini memandang Rasulullah." Lalu apa kata para tabi'in? "Kalau demikian wahai Anas, izinkan kami mencium mata yang pernah memandang Rasulullah itu." Coba tengok Bapak Ibu, ya, mencium mata yang memandang Rasulullah. Begitu cintanya para tabi'in dengan Nabi, jika ada bekas-bekas Nabi itu mereka kejar sampai kepada mata Anas bin Malik yang pernah memandang Rasulullah, karena mata itu adalah mata mulia, mata yang penuh berkah. Maka kata para tabi'in, izinkan kami mencium mata yang sudah memandang Rasulullah itu. Jadi kalau ada orang pada hari ini Bapak Ibu ya mengharamkan atau mungkin membid'ahkan atau mungkin menganggap tidak perlu kita kalau bersalaman dengan ulama tak perlu kita cium tangannya, tak ada contohnya dari Nabi, kata mereka. Berarti mereka lupa, jangankan mencium tangan para tabi'in, bahkan mencium mata sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Nah, ini adalah penghargaan dan pengambilan berkah kepada mata yang sudah memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau ada orang yang mengatakan, itu kan Anas yang memandang Nabi. Lalu kalau sekarang ulama, ustadz, kiai, habib tak perlu kita cium tangannya, tak boleh berlebih-lebihan. Apakah kita lupa, bukankah para ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi? Artinya apa? Ketika kita mengambil berkah dengan mencium tangan mereka, tanda kita hormat kepada imam-imam, kepada para ulama itu yang ilmunya bersambung kepada Rasulullah, dari dia kepada gurunya, dari gurunya kepada gurunya, dari gurunya kepada gurunya. Tradisi sanad ini namanya menyambung keberkahan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nanti kalau ada misalnya orang yang mengatakan tak perlu, ini berlebihan, ini tidak berlebihan Bapak Ibu. Kita hanya memberikan hak orang-orang yang patut untuk dihormati dan diperlakukan seperti itu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat mereka, Allah memberkahi mereka. Maka diantaranya kita menghormati dan mencium, memeluk dan minta doa kepada orang-orang para alim ulama itu. Maka jangan pelit untuk meminta doa dari mereka, para habib, para kiai, yang tentunya kita pastikan mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang yang tunduk kepada syariat, yang cinta kepada sunnah Nabi. Kita hormati mereka dengan salah satunya caranya seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi ini sekelumit atau sedikit tentang cerita Anas bin Malik. Kemudian ada pula cerita yang menarik, ya, sedikit Bapak Ibu, saya teringat. Jadi Ummu Sulaim ini pernah mengunjungi anaknya ke rumah Rasulullah, ya. Lalu dia dapati ketika itu Rasulullah sedang tidur siang, qailulah. Lalu karena kondisi hawa cuaca di Madinah ketika itu sedikit panas,
Rasulullah itu berkeringat. Lalu keringatnya jatuh ke tanah, jatuh ke lantai. Seketika itu Ummu Sulaim menampung keringat Rasulullah itu di dalam botol. Lalu setelah habis, setelah semuanya tertampung, dimasukkan oleh Ummu Sulaim ini sedikit air di dalam botol tadi, lalu di apa namanya Pak? Diguncang. Lalu beliau mengatakan, ini adalah aroma terbaik yang paling harum, lebih harum daripada kasturi yang pernah aku rasakan. Jadi di antara keistimewaan Rasulullah itu keringatnya harum. Riwayat dari cerita Ummu Sulaim tadi. Kalau keringat awak macam mana Pak? Ya? Kalau keringat awak, ya jadi Nabi Muhammad itu ya di antara khasais itu keutamaan Rasulullah ini yang tak ada pada manusia biasa. Di antaranya Nabi Muhammad itu tidak keringatnya harum, kemudian nyamuk dan lalat tidak pernah menyentuh dan menggigit kulitnya. Kemudian kalau dia tertidur, matanya yang tertidur, hatinya selalu terjaga. Kemudian maaf cakap, sampai ketika Nabi Muhammad SAW itu buang air besar, buang air kecil, itu bumi, tanah langsung menghisapnya, ya, jadi tidak ada bekas. Kemudian Nabi Muhammad itu tidak pernah ihtilam. Ihtilam itu maksudnya Bapak Ibu tidak pernah maaf cakap mimpi basah. Maka semua khasais itu dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantahi, lalu dibuatnya sebuah syair yang bercerita tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan kalimat yang awalnya adalah lam yahtalim qattu taha. Jadi mungkin Ustaz Yasri hafal mungkin apa ini, ya. Kawan-kawan yang dari pesantren pasti apa ini? Pasti pernah membaca syair ini. Dan saya pun Bapak Ibu sedikit lupa, ya, kita lihat ya seperti apa syairnya. Ini dia. Lam yahtadim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tasa'abas lan fi madaz zamani. Ada yang hafal Bapak Ibu? Ya. Siapa yang hafal dapat hadiah umroh nanti. Ustadz Yasri yang membayarkan insyaallah. Ya, jadi ini ada syair yang dibuat oleh para ulama. Min huddawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Hafal Bu? Biasanya di pengajian-pengajian masa lalu ini buya-buya kita menyampaikan ini biasanya. Ya. Kalau di kampung-kampung ini menjadi zikir pengantar tidur, Pak. Jadi ketika saya kecil dulu mak saya sering membaca ini, ya, masa-masa SD dulu pengantar tidur itu dibacakan ini oleh mak saya. Bi khalfihi ka'amin ru'yatun sabatat wa la yura atharu baulin minhu fi alan wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura zilluhu fi syamsi fatani. Ini panjang syairnya, ya, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah ihtilam, tidak pernah menguap, tidak pernah kulit-kulitnya disentuh oleh binatang-binatang seperti semut, seperti nyamuk dan lain sebagainya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau dia berjalan,
bayang-bayangnya tidak ada. Kenapa? Karena bayang-bayangnya itu tidak pantas untuk diinjak oleh orang yang di belakang atau di depannya. Nah, itulah di antara kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sedikit ya tentang sekelumit bagaimana Ummu Sulaim itu mengambil keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu di dalam riwayat Anas bin Malik ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Anas bin Malik berkata, "Raja'na min ghazwati Tabukin ma'a Rasulillah." Kami pulang dari peperangan Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat diceritakan perang Tabuk itu salah satu perang terbesar yang pernah dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulama yang berpendapat saking hebatnya peperangan ini, penduduk Madinah menanti kedatangan Rasulullah dan para sahabat beserta pasukan besar itu. Jadi dalam riwayat dikatakan qala al-badru alaina itu justru diucapkan oleh para sahabat di Madinah ketika Nabi dan para sahabat pulang dari perang Tabuk. Ada riwayat yang mengatakan begitu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' dan seterusnya. Nah, jadi kami pernah pulang dari perang Tabuk ini ma'an Nabi, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, "Inna aqwaman khalfana bil Madinati." Sesungguhnya ada orang-orang, ada kaum di Madinah itu yang kita tinggalkan kemarin. Masalakna sya'ban, tidak satu langkah pun yang kita langkahkan, tidak satu kampung pun yang kita lewati, wala wadiyan, dan tidak satu lembah pun yang kita turuni, wala illa wahum ma'ana, orang-orang yang tinggal di Madinah itu sama dengan kita, habisahumul uzur yang menyebabkan mereka tidak ikut berperang dengan kita. Artinya apa? Di dalam riwayat Anas bin Malik ini, dalam perang Tabuk itu, perang besar, perang yang mengorbankan jiwa dan harta, yang para sahabat sangat ingin mendapatkan kemuliaan syahid fisabilillah. Lalu Nabi mengatakan, "Wahai para sahabat, ada di antara kita yang tidak ikut dalam peperangan ini. Mereka tetap tinggal di Madinah, tetapi tidak satu langkah pun yang kita langkahkan, tidak satu pedang pun yang kita ayunkan, tidak satu perjuangan pun yang kita lakukan dalam peperangan ini, kecuali mereka dapat pahala yang sama seperti pahala yang kita lakukan, karena mereka punya niat, hanya saja uzur yang menghalang mereka untuk mendapatkan kesempatan jihad fisabilillah." Makanya penting persoalan niat. Maka Bapak Ibu, jadilah kita umat Nabi Muhammad yang setiap harinya selalu berniat yang baik, sehingga apa? Setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini, jika ada niat yang baik, jika ada ketulusan dari lembaga jiwa dan kalbu kita, maka insya Allah kita mendapatkan pahala. Sampai misalnya ada di antara kita yang tidak sanggup salat berdiri, lalu dia hanya salat duduk. Kenapa? Karena dia ditahan oleh keuzuran dan kesakitannya, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang salat berdiri. Begitu juga ketika kita sakit, tak mampu salat duduk, kita salat berbaring, pahalanya juga sama dengan orang yang salat berdiri. Kenapa? Sebab karena sudah ada hadir niat, kalau dia sehat, kalau dia sempurna, kalau dia punya kesempatan, dia melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Maka kata Umar bin Khattab, "Kun rajulan waqafan." Jadilah engkau orang yang selalu memiliki niat-niat kebaikan yang banyak. Pindah dari satu niat yang baik ke niat yang baik lainnya, maka insya Allah kita akan diganjar pahala oleh Allah. Yang barangkali di dalam riwayat-riwayat lain diceritakan, kita tidak sadar, ternyata di akhirat nanti justru niat-niat yang baik inilah yang menyelamatkan kita. Ketika kita tahu amal pahala salat kita tidak sempurna, kemudian zakat kita barangkali tidak banyak,
haji dan umrah kita mungkin kurang ikhlas, lalu kita mati dan membawa segala amal itu di hadapan Allah, dan ternyata Allah tetap memuliakan kita. Di antara rahasianya apa? Di antaranya ini orang selalu memasang niat yang baik di dalam jiwanya, sehingga apapun yang terjadi dia selalu diberikan pahala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali Bapak Ibu dua hadis yang kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam pasal niat. Hadis yang pertama bersumber dari Jabir bin Abdullah, hadis yang kedua bersumber dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, yang mudah-mudahan bisa menjadi tabungan ilmu kita yang dengannya pula kita insya Allah amalkan. Menjelang waktu syuruk, kami persilahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah memberikan yang kita tahu dari kecewanya, tapi belum melarang seperti ini. Kita banyak belajar. Alhamdulillah kita sudah memahami. Cuma ini pertanyaan saya tadi dari masalahnya mungkin sudah kita paham. Cuma Ummu Sulaim tadi dia datang kepada Nabi, kemudian Nabi itu tidur. Kemudian dia tampung telinganya, yang pertanyaan saya apa boleh sebutannya atau tidak? Di mana Nabi itu tidur dan bagaimana? Dia kan katanya kalau laki-laki perempuan itu kan tidak boleh dekat atau bagaimana, tapi kok bisa sudah itu menampung telinganya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas pertanyaan ibu kita ini. Jadi dalam riwayat itu diceritakan, ya ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu tidurnya bukan di dalam rumahnya, tetapi di Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi itu pintu mihrab Rasulullah itu di sampingnya rumah beliau. Ya, jadi Rasulullah itu menjelang salat biasanya buka pintu langsung ke mihrabnya. Jadi ibarat Masjid Darul Aman ini, masjid kita ini kan tempat imam di depan. Itu di samping kirinya adalah rumah Rasulullah. Nah, disitulah Rasulullah itu tinggalnya bersama Aisyah, istrinya, putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada siang itu Nabi Muhammad sedang qailulah di dalam Masjid Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi itu, ya sepertinya dalam riwayat itu diceritakan ada sedikit dipan, ya sedipan kecil, ya di pojok-pojoknya itu, disitulah Rasulullah itu terbaring tertidur. Nah kemudian yang kedua, kan nggak boleh ini non mahram kok tiba-tiba saja masuk Ummu Sulaim. Ini kan riwayatnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik, anaknya. Artinya Ummu Sulaim ketika itu dengan Anas bin Malik. Jadi dia dengan anaknya Anas bin Malik, ya nampak Rasulullah sedang tertidur, ditampungnya keringan. Maka diriwayatkan di dalam riwayat lain diceritakan, ya saking Nabi Muhammad itu sederhananya tidur beliau, itu ranjang tidur siang beliau itu di Masjid Nabawi itu terbuat dari pelepah kurma, ibu. Ya, lalu ketika itu para sahabat datang, lalu para sahabat terkesan sedih dan menangis, dan ia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, maukah engkau kami buatkan kasur yang empuk untuk engkau tidur? Apa jawaban Nabi? Mali walid dunya, tak ada urusanku dengan dunia, wahai para sahabat. Innama ana abiru sabil, saya ini hanyalah ibarat orang yang sedang berjalan, berhenti kepanasan, berteduh di bawah pohon yang rindang. Setelah berteduh, kekuatan tenaga sudah kembali, saya akan melanjutkan perjalanan. Jadi bagi saya ini tidak
penting, ya, tidak penting dibuatkan kasur yang empuk karena bagiku dunia ini hanyalah sementara. Bukan tak boleh, tetapi Nabi Muhammad SAW pada kasus ini mencontohkan hakikat sebenarnya dari kehidupan. Nabi mengajarkan. Jadi berarti didukung oleh riwayat ini, Nabi kadang tidur siang atau kadang tertidur di dalam Masjid Nabawi. Maka fungsikan juga masjid ini, Bapak Ibu, bukan sebagai tempat tidur, tetapi dibolehkanlah sejenak menjadi tempat istirahat jamaah. Misalnya selesai zuhur atau menjelang zuhur, jamaah sudah pada datang, misalnya ada mereka yang berbaring-baring di masjid, itu izinkan saja. Toh Masjid Nabawi dulu adalah tempat di mana para sahabat itu berbaring, ya berqailulah, tapi ya pastikan saja kebersihannya. Jangan beko loloknya di masjid ngences puluh kan. itu tidak boleh ya Pak ya. Nah, jadi demikian Bu. Jadi ceritanya itu Anas bin Malik, Ummu Sulaim dengan anaknya Anas bin Malik. Ya, demikian. Jika ada yang lain silahkan. Saya tertarik untuk hadis dan dua tadi misalnya, hanya saja mungkin kami minta penjelasan usul yang seperti apa yang bisa kita mendapatkan paham itu. Misalnya kita sudah subuh, kebetulan subuh itu hujan lebat, akhirnya usaha ke masjid, nanti kan dapat pahala juga, apa itu termasuk? Juga ada kasus yang kan untuk haji kan, umumnya dibatasi 60. Karena sudah dibatasi itu niat untuk haji kan ada. Ya kita ambil duitnya sudah ada batasan tidak bisa haji. Itu gimana Ustaz? Ya. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tadi ada ungkapan Nabi habisahumul uzur. Uzur yang menghalang mereka untuk melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan. Nah, uzurnya seperti apa? Makanya hadis-hadis ini dianalisa oleh para ulama, lalu disimpulkan beberapa uzur yang membolehkan pada hal kasus salat berjamaah. Di antara uzurnya sakit, di antara uzurnya terlambat, ya, ta'akhur dengan tidak sengaja. Kemudian di antara uzurnya hujan lebat. Ya, jadi kalau hujan lebat, kondisi cuaca yang tidak yang menakutkan, maka diperbolehkan kita untuk tidak salat berjamaah ke masjid. Kemudian di antaranya bahkan semuanya ini juga bersumber dari hadis Nabi. Ada di antaranya yang menyebabkan uzur tadi adalah al-khauf. Al-khauf itu kekhawatiran dan ketakutan. Jadi kalau kita pergi ke masjid nanti dirampok orang, nanti dimaling orang, atau mungkin jalan ke musala, jalan ke masjid banyak ular berbisa, binatang berbisa. Nah, jadi itu unsur-unsur yang membolehkan kita untuk tidak salat berjamaah ke masjid. Jadi ada beberapa yang disebutkan secara lantang oleh hadis Nabi, ada yang sifatnya diistimbatkan oleh para ulama, termasuklah tadi ketika Nabi mengatakan al-khauf. Al-khauf itu kan ketakutan, kekhawatiran. Maka berkembang, ya, apa saja bentuk ketakutan. Makanya kemarin ketika masa Covid, ulama kita memfatwakan boleh sementara di lokasi yang banyak terpapar virus di sana, boleh sementara untuk tidak salat berjamaah, bahkan untuk tidak salat Jumat. Ya, kenapa? Karena perkembangan dari pemahaman makna al-khauf, kekhawatiran. Nah, itu ada dalam hadis Nabi. Jadi kalau kita khawatir, takut terkena virus dan lain sebagainya, atau apapun yang mengkhawatirkan kita dalam melaksanakan tadi, maka sekalipun kita tidak salat berjamaah di masjid, kita tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Termasuklah tadi al-matar. Jadi dalam satu riwayat pernah ditanyakan kepada Rasul, apa uzurnya ya Rasulullah sehingga kami tidak boleh tidak berjamaah? Nabi menyebutkan dua, al-khawfu wal matar. Takut, khawatir, dan al-matar, hujan lebat.
Ya. Tapi kalau bapak-bapak yang lakunya utuh, kalau hujan lebat nampaknya tidak menjadi uzur lagi Pak ya. Oh Pak, kalau punya mobil, kalau hujan nampaknya tidak lagi menjadi uzur. Nah, jadi ya pakailah mobil itu ke masjid ya supaya tidak, karena tak ada uzur lagi. Ya kalau dulu kan ada uzurnya itu. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, sudah ada niat untuk berhaji, tetapi ada aturan yang mengatur dan membatasi usia untuk berhaji. Sehingga apa? Ya, itulah dia. Ya, niyatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya sendiri. Artinya, sekalipun dia tidak mampu melakukan amal haji, tetapi sudah hadir niatnya, ya, maka niatnya itu dihargai oleh Allah. Niat seorang mukmin itu lebih baik dan lebih dihargai oleh Allah ketimbang amalnya sendiri. Jadi kalau ada regulasi yang mengatur demikian, ya apa boleh buat, ya. Yang penting niat sudah ada. Kalau haji plus juga tidak mampu karena biayanya besar. Kalau haji biasa, kalau mendaftar juga sudah tidak bisa, dan niatnya ada, maka insya Allah orang ini sekalipun nanti meninggal belum lagi melaksanakan haji, tetapi dia di sisi Allah sudah dianggap berhaji. Nah, maka yang mudah-mudah daftarlah cepet, mumpung ada saya Sri di situ ya. Nah, saya Sri di travel misalnya, kita nggak daftar ke beliau haji khusus ya, atau haji reguler biasa. Kalau yang masih muda-muda insya Allah kesempatan masih banyak insya Allah. Tapi kalau kita sudah tua, berarti uzur tua itu yang dibuat regulasi oleh pemerintah kita, maka insya Allah niat kita yang sudah ada itu dihargai oleh Allah. Tapi ada juga saya jumpa bapak-bapak, bapak ibu sekalian, ya, dia agak aneh cara pikirnya. Katanya, kenapa lo orang banyak haji, banyak umroh ya katanya. Kalau saya kok tak tertarik untuk haji dan umroh ini katanya. Tapi kalau ada paket wisata ke Eropa baru dia tertarik ini katanya. Memanglah macam-macam manusia nih Bu. Ya, jadi dia tidak tertarik. Dia heran kenapa di bandara itu selalu ramai. Ya kan, ramai itu sekali sepekan atau 2 kali sepekan di bandara tuh ramai, ratusan orang pergi umroh. Apalah ditengok tuh katanya kan. Mendinglah ke Eropa lagi, ke Perancis, ke mana katanya. Kalau ada paket itu mau saya katanya. Ini nampaknya orang-orang yang kurang hidayah yang seperti ini nih Pak ya. Nah, kalau datang dia ke Masjid Darul Aman, kita al-fatihahkan, kita hembus ubun-ubunnya. Mudah-mudahan kembali ke jalan ya, dapat hidayah. Demikian ya untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz Yasri tadi. Apakah masih ada? Silakan. Cukup? Ya, baik. Ya, karena waktu syuruk sudah masuk ya, dan pertanyaan sudah kita jawab semuanya dan kajian sudah kita sampaikan, mudah-mudahan sedikit menjadi lautan, setitik menjadi lautan, sekepal kita jadikan gunung, yang mudah-mudahan dari semua ini kita dapatkan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami datang dalam keadaan berdosa, maka ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami datang dalam keadaan memiliki hajat dan keinginan, maka mudahkanlah hajat dan keinginan kami itu ya Allah ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, jika ada di antara kami ini yang Engkau uji dengan sakit, maka angkatlah penyakitnya ya Allah. Sehatkanlah kami dari segala penyakit kami ya Allah. Sehatkanlah pasangan hidup kami ya Allah. Angkatlah penyakit anak keturunan kami ya Allah. Kuatkanlah segala yang lemah di antara kami ya Allah. Sempurnakanlah segala yang kurang dari kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Kami memohon kepada Engkau amalan yang diterima. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau agar Engkau berikan kepada kami al-afwu wal afiyah, afiat dan kemaafan-Mu kepada kami ya Allah dalam agama kami, di dalam agama kami, di dalam agama kami ini ya Allah. Berikanlah afiat itu kepada harta-harta kami ya Allah. Berikanlah afiat itu kepada keluarga kami ya Allah, anak dan istri kami ya Allah. Berkahi hidup kami ya Arhamar Rahimin. Ya mujibas sa'ilin ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.